Oke guys, jadi gue mau nanya nih pendapat kalian. Kenapa kira-kira harga Peacock Bass itu kayaknya turunnya cukup drastis? Nah, contoh nih, kemarin ada kita lihat-lihat ya di grup ya Bang ya. Intermedia size 20 cm intinya nggak nyampe 200.000. Yang belasan senti udah 100 ribuan sekian. Iya, Orinoco juga sama sih. Semuanya. Nah, kalau menurut gue pribadi sih ada beberapa hal. Yang jelas, ikan ini yang gue tahu kebanyakan dari mereka itu cukup mudah dipelihara kecuali beberapa jenis. Contoh kayak Temensis. Temensis itu agak susah di breeding. Walaupun mungkin udah ada yang breeding ya, cuma mungkin tidak semudah kayak ngebreed si Intermedia atau mono gitu ya. Yang gua tahu, walaupun gua bukan breeder, tapi yang gua tahu dari info-info seperti itu. Tapi kalau salah mohon dikoreksi. Jadi dengan harganya udah luar biasa drastis turunnya, yang Intermedia makanya gue putusin ya udahlah pandai-pandai Bang Angga lah, kan begitu, paham ya maksud gue. Jadi karena kan konsep di sini intinya ikan rare atau yang unik atau yang spesial gitu ya. Nah Intermedia ini udah berserak, yang ukuran babynya aja udah luar biasa. Ini mono juga udah kayak bentar lagi jadi ikan pakan predator bisa jadi Mas. Babynya gitu jadi pakan nggak tahu ya, gue bukan yang mau jelek-jelekin, cuma kan udah terlalu saking banyaknya. Karena ya ikan yang bisa di-breed cepat atau lama supply-nya akan banyak. Apalagi yang bisa di-breed di tempat-tempat yang akuarium 1,5 2 meter gitu lah ya, yang tidak terlalu besar karena semua orang bisa nge-breed. Itu yang gua tahu. Nah, kalau menurut Bang Angga gimana dengan statement gua? Kalau menurutku harga tadi tergantung gini Mas. Ini yang breed banyak, sementara mungkin yang keluar tidak sebanyak yang hasil breed tadi gitu loh. Udah meludak. Orang terkendalanya gini Mas. Misalnya anaknya ini udah banyak. Nggak mungkin dia sanggup ngasih makan terus-terusan. Betul. Terpaksa mau gimana pun untuk nombokin pakan yang lain. Ya pasti jualnya di bawah. Ya udah nih, yang penting keluar dah. Yang penting keluar, ngurangi biaya perawatan. Karena dulu kan gue pernah gedein Peacock Bass banyak tuh, yang kecil-kecil ukuran 5-7 cm. Makannya berasa loh. Berapa puluh ekor gitu, 30 ekor. Itu sekali makan satu lempeng cacing beku habis. Itu satu lempeng kalau beli ke toko udah 10.000, 12.000, 15.000. Mungkin banyak yang ngasih alternatif lain ya, pakai apa namanya, burger ya, kayak burger diskus gitu-gitu ya untuk mengepres harga. Dan itu posisi kecil. Kalau yang kita tengok dijual kemarin 18, 20, apa enggak lebih terasa gitu kan? Stok 50 ekor aja, aduh. Nah, di Indonesia Peacock Bass ini jatuhnya larangan. Jadi karena barang ini yang ngebreed banyak banget di Indo, sedangkan ini jatuhnya untuk di itu surat-surat ikan larangan, jadi nggak boleh diekspor keluar. Jadi serapan pasarnya cuma berharap serapan pasar lokal. Sehingga yang ngebuludak lah segininya dengan makanya harga seperti ini. Itu yang gua tahu, itu ada masukan juga. Tapi yang masih selamat ya. Yang masih bertahan itu yang barang spek Bang. Iya pasti. Mau apapun itu dengan kondisi sekarang dunia perikanan agak sedikit lesu ya, barang spek yang masih dicari. Pasti. Karena kan dulu di 2020 zaman Covid kan tiba-tiba membludak nih penghobi baru. Ya kan, membludak penghobi baru dan sekarang kan udah kembali normal nih. Kita udah nggak pakai masker, dulu kita buat video pakai masker. Nah, begitu kasarnya kan. Jadi banyak yang akhirnya ya udah berhenti kembali ke kehidupan awal deh, gitu kan. Yang dulu pelihara ikut-ikutan nyari hobi predator, nggak lagi diurus. Makanya banyak yang ke Cana, karena Cana perawatannya minim. Nah kalau Pibas, tiba-tiba listrik mati, ya selesai. Apalagi kalau yang di komtengnya di tengah padat. Nah itu, jadi mungkin jadi agak jenuh. Ya udahlah, nggak usah lagi lah gitu kan. Jadi yang kemarin penghobi musiman pun juga udah banyak yang break dulu. Banyak juga kan kemarin yang jual akuarium second atau jual BU, jual bosen atau apa gitu kan. Itu emang udah siklus ya, kita udah kembali ke normal. Jadi makanya salah satu pertimbangan gue sebenarnya Bang Angga ini udah meracuni gue nih suara-suara di balik layar nih. Ngapain sampean ini? Gue pikir-pikir pertama gue nggak setuju. Udahlah nanti aja lah gue pikirin. Tapi gue pikir-pikir bener juga ya.
Ini kan makannya banyak banget. Gue bukan masalah makan atau apa, cuma kadang-kadang gue mikir konsep gue itu jangan sampai lari gitu. Iya. Kalau nggak sama aja kayak gue dulu, sembarang ikan gue pelihara. Dan lebih fokus lah intinya Mas. Betul. Gara-gara mengurangi yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, cuma kan ini kita mendiskusikan dengan kondisi Pibas sekarang. Nah, pendapat kalian seperti apa? Itu pendapat gue pribadi. Kalau pribadi berhak ya. Iya. Dan ini sharing-sharing aja. Sharing ya. Kalau pendapat pribadi kan berhak. Itu pendapat gue, pendapat Bang Angga juga. Intinya overpopulasi dan tadi intinya di Indonesia ini Pibas ini jatuhnya ikan larangan sehingga nggak bisa diekspor keluar. Resapannya hanya mengandalkan lokal. Di mana lokal ini juga udah banyak banget yang break dari hobi ini karena hidup ini kan terus berjalan ya. Bener. Ada kebutuhan lain yang lebih penting. Jadi akhirnya akuarium jual, nggak bisa lagi melihara Pibas segala macam. Mungkin jadi beralihnya memelihara ikan yang lebih mudah, yang penting tetap ada ikan. Bener Mas. Gitu kan, kayak contoh kecana gitu kan. Karena kan semua orang dari taraf ekonomi semua kan berbeda, nggak bisa diiniin. Dan untuk Pibas-Pibas yang lain yang kemungkinan menurut gua masih tetap stabil, intinya itu yang belum bisa di-breed. Ataupun kalaupun di-breed masih umpet-umpet, belum diketahui semua atau banyak publik. Soalnya kalau udah diketahui nih, misalnya Bang Angga nih, Bang Angga nge-breed. Nanti kan gue nyontoh Bang Angga. Nanti akhirnya gue bisa, nanti Dani bisa, nanti ini bisa. Kan lama-lama ini. Tapi kan banyak juga yang nge-breed diem-diem. Infonya TMNC sudah bisa di-breed di Indonesia. What about the Fogo? I mean, like I heard they are. I mean, like you cannot export it anymore. Is that true? Yeah, you can't export them, but they're farm raising them now. They're being People don't waste time, you know. When they see something that's worth money, they start breeding. Yeah, so there's a lot of fish they're breeding already. I think sooner or later they're gonna breed tigerfish too. It's just a harder fish to breed because they're big. Tapi kalau teme dipelihara sampai full gede maksimal, gimana pun menurutku sih Mas, kalau di akuarium pasti ngalami seleksi sama kayak halnya goli. Jadi walaupun populasi yang datang banyak, tapi tetap dia ngalami seleksi secara tidak langsung. Iya. Gitu kan? Goli karena dia ukurannya besar. Goli dari dulu juga banyak. Cuma bisa dilihat yang sebesar punya sampean belum 1-2 ekor yang punya gitu loh. Nah, kalau kayak mono yang mungkin cuma 60-an senti gedenya. Akuarium standar 2 meter kali 75 kali masih 60. Cukup, Mas. Cukup. Iya. Atau bahkan mungkin akuarium Untuk 1,5. untuk breed pun masih cukup. 1,5 mungkin ya, 1,5 75 60 bisa. Dia bisa muter panjangnya masih oke. Jadi itu menurut gua, tapi ini kita ngomong agak belak-belakan ya gua nggak tahu ya. Kita kan sharing. Lantaran minta pendapat. Minta pendapat. Iya. Jadi ini mau di packing sama Bang Angga, dan kalau Broko tadi ini akan kembali lagi setelah sembuh. Tapi kalau intermedia ya bye-bye gitu. Jadi yaudah nih Bang Angga mau lanjut packing nih. Iya.